Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 menemukan seorang pendekar bernama Mahesa Kelut dalam keadaan tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi dengan dirinya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Siapa mereka? Tanya Wiro. 3 dari 5 bangsat perampok yang menghadangku di pedataran pasir. Jawab Mahesa Kelut saya berdiri. Cara mereka berpakaian seperti hartawan, bukan seperti rampok. Hartawan atau rampok, yang pasti mereka akan rasakan tanganku saat ini juga. Habis berkata begitu, Mahesa Kelut ambil sebuah kursi di samping kanannya. Kursi kemudian dilemparkannya ke arah 3 orang yang duduk membelakang. Kursi masih melayang setengah jalan, tapi 3 orang berpakaian bagus yang duduk membelakang serentak sudah mencelat dari tempat masing-masing. Pertanda bahwa mereka memiliki naluri kewaspadaan yang tinggi. Kursi yang dilemparkan menghantam tiang kedai dan hancur berantakan. 3 orang itu cepat membalik. Jelas, rasa terkejut membayang di wajah mereka ketika melihat Mahesa Kelut melangkah mendekati. Terkejut karena menyangka pemuda itu pasti sudah menemui kematian di panggang sinar matahari di pedataran pasir. Para pengunjung kedai yang lain saat itu telah berdiri dan menyingkir menjauh, menyaksikan apa yang bakal terjadi selanjutnya. Sementara Wiro Sableng setelah memperhatikan sesaat, seperti tak acuh apa yang terjadi, melanjutkan makannya dengan lahap. Lelaki berpakaian bagus di sebelah tengah usap-usap dagunya. Dia melirik pada kedua temannya, lalu kembali memandang ke arah Mahesa yang kini tegak 4 langkah di hadapannya dan kawan-kawan. Mahesa menuding tepat-tepat ke arah 3 orang itu dengan telunjuk kiri. Sebelum pembebasan kulakukan, lekas kalian kembalikan pedang serta keris milikku yang kalian rampas, juga kuda putihku. 3 orang di hadapan Mahesa sama-sama menyeringai. Pemuda kesasar, pagi-pagi begini kau sudah bicara ngaco tak karuan. Kenal pun tidak, tampang burukmu baru kami lihat saat ini. Dan kau bicara tentang segala macam pedang serta keris. Gila. Yang bicara adalah laki di sebelah tengah. Kau dan teman-teman pandai bersandiwara. Bagus, teruskan sandiwara kalian sampai ke liang kubur. Mahesa berkelebat ke depan. Tangan dan kakinya menebas serangan. Pemuda ini memiliki kepandaian silat dan tingkat tenaga dalam yang bukan sembarangan. Gurunya, Mbah Jagat Nata alias Simo Gembok, pernah menggegerkan dunia persilatan di tanah Jawa. Di samping itu, ia mendapat tambahan kepandaian dari seorang tokoh yang dikenal dengan nama Karangsewu. Ditambah pula ilmu silat langkah yang didapatnya dari seorang tokoh luar biasa bernama Suara Tanpa Rupa. Tidak mengherankan kalau serangannya dilancarkan Mahesa mendatangkan suara angin deras. 3 lawannya mendapat serangan berpencar. Gerakan mereka bukan saja cepat sekali tetapi juga enteng. Ternyata 3 manusia ini pun memiliki kepandaian tak rendah. Kalau tidak, tak mungkin mereka dan 2 kawan lainnya sanggup membokong Mahesa di pedataran pasir. Ketiga orang ini sebenarnya bukanlah bangsa perampok.
Mereka merupakan tokoh-tokoh silat dari kota raja yang sengaja melakukan perjalanan atas permintaan seseorang di Lumajang. Melihat serangan pertamanya menemui kegagalan, Mahesa Kelut katakan rahangnya. Sambil menendang meja makan, dia balikkan tubuh dan kini berkelebat menghantam ke arah lawan di ujung kiri. Sambil mengunyah nasi dalam mulutnya, Wiro Sableng geleng-gelengkan kepala melihat perkelahian itu. Diam-diam dia kagum melihat gerakan menyerang Mahesa tadi. Namun tiga lawannya ternyata memiliki kepandaian tidak rendah, membuat bisa-bisa pemuda itu menemukan nasib jelek. Mahesa menghantam dengan jotosan mengandung Aji Karang Sewu, atau pukulan batu karang yang sanggup menghancurkan benda keras bagaimanapun. Lawannya diserang, tampaknya sudah mencium keganasan pukulan itu. Sambil melompat ke belakang, dia bersuit keras. Suitan ini seolah-olah isyarat bagi kedua kawannya, karena saat itu juga dua orang lainnya datang menyerbu dari kiri kanan. Masih mengandalkan pukulan batu karang di kedua tangannya, Mahesa Kelut menjotos ke kiri dan ke kanan, sambut serangan dua lawan. Seperti kawannya tadi, dua orang ini melompat ke belakang serta keluarkan suara suitan nyaring. Bersamaan dengan itu, orang yang berada di sebelah depan menghantam ke depan dengan satu pukulan tangan kosong. Mengandung tenaga dalam penuh. Mahesa sengaja sambut pukulan lawan dengan maju menyongsong sambil melintangkan tangan kiri membabat lengan orang. "Jangan!" teriak salah seorang ketika melihat kawannya memukul itu, sengaja mengadu kekuatan dengan saling bentrokan lengan, tapi terlambat. Tulang lengan orang di depan Mahesa Kelut bukan saja patah, tapi juga hancur hingga bagian sebelah bawah terkuntai-kuntai mengerikan. Jeritan setinggi langit keluar dari mulutnya. Tubuhnya jatuh duduk di lantai kedai. Dengan tangan kirinya dia cepat-cepat menotok urat besar di pangkal bahu hingga kebal rasa. Untuk beberapa saat lamanya dia hanya bisa menjelepok begitu rupa. Pukulan Karang Sewu, seru lelaki di samping kanan Mahesa, yang membuat murid Mbah Jagatnata ini terkejut karena tak menyangka kalau orang mengenal ilmu pukulannya. Wajah dua orang lawan tampak berubah. Setelah saling melemparkan pandangan yang mengandung isyarat, keduanya gerakan tangan ke balik pakaian. Sesaat kemudian mereka telah mengeluarkan senjata. Yang di sebelah kanannya memegang sebilah celurit besar hampir berbentuk arit. Kawannya mencekal sebatang tongkat terbuat dari kuningan yang memancarkan sinar redup tapi angker. Sebelumnya orang-orang itu bersama dua kawannya yang lain yang saat itu tak kelihatan di tempat itu telah berhasil membokong Mahesa di pedataran pasir Tengger. Hal itu sudah cukup membuktikan bahwa mereka memiliki kepandaian tinggi. Kini dengan senjata di tangan, tentunya dua lawan tersebut lebih banyak berbahaya. Tetapi Mahesa Kelut percaya diri dan tidak gentar menghadapi. Bila dua lawan itu maju menyerbu, dia siap menyambut dengan jurus kematian. Namun di saat itu justru terdengar suara membentak. Orang-orang tak tahu diri, mengecut tengik, sudah main kroyok sekarang pakai senjata pula. Tangan kosong harus dihadapi dengan tangan kosong. Itu namanya pendekar sejati. Dua orang lawan Mahesa Kelut tidak sempat menyelidik siapa yang membentak itu. Dua buah piring tiba-tiba melesat ke arah mereka. Sebelum keduanya sempat berkelit, lengan masing-masing sudah dihantam piring-piring itu. Prang, prang. Piring pecah, makanan yang masih di atasnya berhambur mengotori pakaian dan muka kedua orang itu. Keduanya mengeluh tinggi dan karena tak tahan menanggung sakit, terpaksa lepaskan senjata masing-masing, sementara mereka dapatkan lengan mereka berlumuran darah akibat hantaman piring. Mahesa Kelut melirik ke arah meja di mana Wiro Sableng duduk. "Sableng," katanya sambil menyeringai. "Jurus piring terbang boleh juga, tapi kita kehilangan dus piring nasi dan lauknya." "Tak usah khawatir, kunyuk-kunyuk itu yang akan membayar," saut Wiro. "Makan tanpa minuman tentu tak sedap. Nah, silakan meneguk air." Habis berkata begitu, pendekar 212 Wiro Sableng melemparkan dua cangkir berisi air ke arah dua pengeroyok.
Meskipun mereka sempat mengelak selamatkan kepala, tapi air dalam cangkir besar itu telah lebih dulu mengguyur kepala keduanya. Dahsyat! Sepertinya pendekar kapal maut Naga Geni 212 mulai unjuk diri. Seperti apa keseruannya? Sableng, katanya sambil menyeringai. Jurus piring terbangmu boleh juga, tapi kita kehilangan dus piring nasi dan lauknya. Tak usah khawatir, kunyuk-kunyuk itu yang akan membayar, saut Wiro. Makan tanpa minum tentu tak sedap. Nah, silakan meneguk air. Habis berkata begitu, pendekar 212 Wiro Sableng lemparkan 2 cangkir berisi air ke arah 2 pengeroyok. Meskipun mereka sempat mengelak selamatkan kepala, tapi air dalam cangkir besar itu terlebih dulu mengguyur kepala keduanya. Marah besar karena merasa dipermainkan, orang di sebelah kanan menerjang dengan satu tendangan ke arah perut Mahesa, sementara kawannya berkelebat cepat memungut celurit besar dan tongkat kuningan. Namun, dia hanya sempat mengambil tongkat kuningan. Karena sebelum dia berhasil memegang hulu celurit, Wiro Sableng sudah melompat ke hadapannya, kirimkan tendangan ke arah pantatnya. Tongkat kuningan mengapas deras kaki yang datang menendang, namun hanya menghantam tempat kosong karena di saat yang bersamaan Wiro melesat ke atas sambil hujamkan tumit kirinya ke arah bahu kanan lawan. Tulang bahu itu patah. Tongkat kuningan lepas dan pemiliknya jatuh di lantai kedai berguling-guling sambil berteriak kesakitan. Lalu tergelimpang dekat sebuah jambangan tanah liat. Melihat kejadian ini, kawannya menghadapi Mahesa Kelut jadi terkesiap. Sebelumnya, dia memang telah mempreteli Mahesa secara mudah, tapi itu dilakukan bersama 2 orang kawannya yang memiliki kepandaian sangat tinggi. Kini, tanpa 2 kawan itu dan setelah menyaksikan 2 kawan yang ada di situ cedera berat, nyalinya menjadi lumer. Tanpa pikir panjang, dia menghambur keluar kedai. Hohoho, cacing tanah pengecut. Kamu lari kemana? Teriak Mahesa Kelut mengejar. Tapi 2 buah senjata rahasia berbentuk lempengan besi hitam menyambutnya. Mahesa menghantam dengan pukulan tangan kosong. 2 senjata rahasia mental dan menancap di atas loteng kedai. Ketika hendak mengejar kembali, orang yang lari telah lenyap. Di kejauhan terdengar suara kuda dipacu. Cerah! Mahesa Kelut kepalkan tangan kanan. Dia melangkah mendekati orang yang patah tulang bahunya. Sementara Wiro menyeret kawan yang patah tangan lalu melemparkannya ke dekat si patah bahu. Orang lain yang ada di kedai itu, termasuk pemilik dan para pelayan, tak ada satupun yang berani bergerak. Mahesa Kelut injak tulang bahu yang patah. Hingga orang itu menjerit kesakitan. Sakit? Tanya Mahesa Kelut mengejek. Sakit sekali, jawab orang itu. Bagus, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jika kau tidak mau menjawab dengan benar, tulang bahumu satu lagi akan kuhancurkan. Jangan lakukan itu. Katakan apa yang ingin kau ketahui. Tatap orang itu ketakutan. Pertama, di mana sepasang senjata mustika milikku serta kuda putihku kalian sembunyikan? Tanya Mahesa. Kami tidak menyembunyikan. 2 orang kawan kami membawa kuda putih itu, juga keris dan pedang merah. Di mana mereka sekarang? Turut penjelasan keduanya, mereka pergi ke Lumajang, merangkak si hancur bahu. Lumajang? Di mana aku harus mencari mereka di sana? Tanya Mahesa lagi. Keduanya
pasti ke Kadipaten menemui Adipati Kebo Penggiring. Apakah kalian berlima orang-orang Adipati itu? Wiro yang ajukan pertanyaan. Bukan, kami bukan orang-orangnya. Kami hanya sahabat yang dimintai tolong. Mintain tolong apa? Apa Adipati yang menyuruh kalian menghadang dan merampokku di pedataran Pasir Tengger? Hal itu aku tidak jelas. Jangan berdusta, ancam Mahesa Kelut. Lalu kaki kanannya menginjak bahu yang patah hingga orang itu menjerit setengah mati. Aku tidak berdusta, teriaknya. Lelaki yang patah tangan berusaha meyakinkan. Temanku itu tidak berdusta. Seseorang datang pada kami, membawa uang dan memberi pekerjaan. Kami harus menghadang dan membunuh seorang pemuda berambut gondrong berpakaian putih-putih yang akan melintas pedataran Tengger menuju Lumajang. Kami berlima menemui kau. Nyata bukan kau orang yang dimaksudkan. Tapi kami melihat kau membawa kuda bagus serta membawa senjata sakti. Maka kami membokongmu lalu meninggalkan di pedataran pasir. Mahesa melirik ke arah Wiro Sableng yang berdiri sambil garuk-garuk kepala. Berarti sebenarnya akulah yang kalian tuju, kata murid Sinto Gendeng itu. Benar, mungkin sekali. Ciri-ciri kalian hampir sama, jawab si patah tangan. Kenapa kalian diperintahkan membunuhku? Tanya Wiro. Itu kami tak tahu. Utusan itu tidak menjelaskan apa-apa. Juga tidak menjelaskan siapa yang menyuruhnya. Yang ditanya tak menjawab. Wiro angkat kaki kanannya lalu dihantamkan ke bawah. Jangan hancurkan kakiku, jerit orang itu. Ya terserah padamu, hancur kaki atau bicara. Aku akan bicara, katanya. Kak mulutmu. Terus terang, aku tak tahu siapa di belakang utusan itu. Namun, aku menduga dia diutus oleh Adipati Kebo Penggiring. Hanya itu yang aku ketahui. Hanya itu. Wiro berpaling pada Mahesa Kelut. Bagaimana pendapatmu? Tanyanya. Aku harus mengejar pencuri kuda dan senjata itu, sahut Mahesa Kelut. Kalau begitu, kita berangkat sekarang juga, ujar Wiro Sableng. Lalu dia membungkuk dan menggeledah kedua orang itu. Apa yang kau cari? Tanya Mahesa Kelut. Sepasang senjata milikmu lah. Ternyata mereka memang tidak menyembunyikannya. Orang-orang seperti mereka tidak boleh dipercaya begitu saja. Segala ucapannya harus diselidiki. Wiro Sableng dan Mahesa Kelut memacu kuda masing-masing melewati daerah berbukit-bukit batu. Ini merupakan ujung dari pedataran Pasir Tengger setelah mereka melewati Guci Alit. Sehabis bebukitan batu itu, kota tujuan mereka yakni Lumajang hanya tinggal setengah hari perjalanan. Menjelang malam, mereka berharap sudah sampai di sana dan melakukan apa yang harus mereka kerjakan. Mahesa Kelut harus mendapatkan kembali kuda putih serta sepasang senjata mustikanya. Sedang Pendekar 212 Wiro Sableng sesuai dengan janjinya harus melaksanakan tugas yang dibebankan Dewa Tua kepadanya, yaitu mendapatkan kembali kitab milik kakek itu yang dicuri sang murid. Lalu tugas berikutnya ialah menyelamatkan Anggini, murid Dewa Tua yang dulu pernah hendak dijodohkan dengannya, dari tangan Kebo Penggiring. Di puncak sebuah bukit batu, dua pendekar itu berhenti sejenak untuk beristirahat. Kebetulan di situ terdapat sebuah mata air. Mereka minum sepuasnya. Begitu juga kuda tunggangan masing-masing. Setelah mendapat kesegaran, baru mereka melanjutkan perjalanan. Bagaimana kelanjutan perjalanan Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dan Mahesa Kelut? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.